Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Yusni Sainal. Sehari-hari saya bekerja di mungkin yang sama dibilang saya di Pakasma, tapi level Pakasma mungkin di level provinsi saya di dinas kabupaten, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan penulis yang kedua dan ketiga dari program studi ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UGM. Baik, kenapa kemudian saya mengangkat kesehatan ibu PWS Kaya ini? Karena sebagaimana mungkin yang kita tahu bahwa PWS Kaya ini adalah program yang diluncurkan oleh Departemen Kesehatan mulai pada tahun 90-an, dan itu diterapkan di semua kabupaten kota, termasuk salah satunya di Kabupaten Sinjai. Tapi yang tujuan awal dari PWS Kaya ini adalah untuk memantau, memonitoring kegiatan Kaya sehingga deteksi awal itu bisa dilakukan dan tindak lanjut cepat bisa dilakukan. Tapi ternyata ada banyak hal, masalah-masalah Kaya itu masih menjadi masalah besar. Contohnya mungkin kasusnya target MDGs yang belum tercapai. Kemudian kenapa kemudian pemantauan ini menjadi penting? Karena semua kegiatan itu pasti memiliki potensi untuk gagal. Dan yang kedua bahwa monitoring atau pemantauan ini penting untuk menemukan kegagalan dan sebagai evaluasi untuk perbaikan berikutnya. Next. Apa kemudian yang perlu diawasi, yaitu salah satunya bahwa situasi yang tak terduga, kegagalan produk, dan penyimpangan yang disengaja oleh para provider ataupun petugas kesehatan baik di level bidan desa, puskesmas maupun dinas kesehatan. Lanjut. Dari sisi sistem informasi, dari dua penelitian yang sudah dilakukan dalam sistem pengumpulan, bahwa ternyata pengumpulan data rutin Kaya itu selama ini hanya menjadi sebuah kegiatan rutinitas pencatatan dan pelaporan tanpa follow up setelahnya. Kemudian dari sisi ketersediaan, bahwa ternyata menurut Pak Enusoba itu dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketersediaan data PWS Kaya itu tidak mendukung untuk pengambilan keputusan. Dan sedangkan kebutuhan data untuk berdasarkan level manajemen itu berbeda antara pada level pelayanan bidan desa, di level puskesmas, dan pada level dinas kesehatan. Pada level desa itu data-data yang dibutuhkan adalah merupakan data-data klinis yang membantu untuk proses pelayanan, sedangkan untuk yang di puskesmas dan dinas kesehatan itu di dinas kesehatan adalah untuk perencanaan dan evaluasi, sedangkan pada puskesmas itu lebih mengacu pada semi perencanaan dan evaluasi, dan yang karena di puskesmas juga memberikan pelayanan, maka data-data klinis itu juga dibutuhkan, walaupun mungkin tidak sebanding dengan pada level bidan desa. Ini kenapa kemudian di Sinjai saya mengangkat penelitian ini, karena ternyata berdasarkan data-data dari dinas kesehatan bahwa jumlah kematian itu masih ada, memang di bawah dari target. Tapi target itu ketika kita berada di bawah target bukan menjadi bahwa kita menjadi terlena untuk tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki. Dilihat sini bahwa kematian bayi memang menurun, neonatus meningkat, lahir mati yang meningkat, dan termasuk juga kasus BBLR yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji desain dan pelaksanaan pengumpulan data dan praktek pemantauan PWS Kaya di Kabupaten Sinjai. Adapun metode yang kami gunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus yang dilakukan di Dinas Kesehatan, puskesmas pembantu di Kabupaten Sinjai dengan metode penentuan sampel, yaitu dengan snobel sampel dengan dua informan awal, yaitu Subit Keska dan Kepala Seksi KIA.
dari penelitian ini kemudian kami mendapatkan informan itu sebanyak 15 orang. Totalnya itu dari dinas kesehatan dan bidan puskesmas, bidan desa, dan ada 3 orang kader posyandu. Hasil penelitian ini kami menemukan bahwa ada pemanfaatan PWSK itu untuk digunakan sebagai target kuantitatif yang sangat kuat. Di sini kami melihat bahwa target kuantitatifnya di sini fokus pada pencapaian target, di mana ada penekanan bahwa ada penekanan menjadi beban tersendiri bahwa PWSK yaitu ya harus mencapai target. Tekanan ini dari dinas kesehatan, dari bidan koordinator puskesmas, yang membuat akhirnya para bidan desa utamanya fokus pelaksanaan PWSK itu hanya pada pencapaian target tanpa melihat bahwa PWSK ini adalah sebagai media monitoring. Kemudian dari penekanan ini kemudian muncul ada, karena harus mencapai target di atas kertas, akhirnya ada beberapa data yang dimanipulasi, sehingga karena ketika salah seorang bidan desa tidak mencapai target, maka punishment yang didapat dari bidan koordinator maupun dari dinas kesehatan itu menjadi beban moral tersendiri buat bidan desa. Next, kemudian yang karena penekanan ini akhirnya pelaporan itu hanya menjadi berfungsi hanya sebagai administratif semata, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan bahwa sebenarnya data itu PWSK itu hanya fungsinya sebagai fungsi pelaporan saja, tidak difungsikan sebagai media monitoring. Dari sisi metode penyimpanan data PWSKI ya, ini yang dari sisi manual. Yang slide selanjutnya mungkin dari sisi versi elektronik itu sangat tidak mendukung untuk pengambilan pemanfaatan data, sehingga sangat tidak dinamis untuk digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau maksudnya kita jadi malas untuk, saya mau buat perencanaan yang sama seperti disebutkan beberapa informan, bahwa ketika akan membuat perencanaan data kaya itu, terutama data PWS kaya itu tidak dibuka lagi karena hanya seperti ini, mungkin malas buka arsip lagi. Akhirnya perencanaan itu yang sama disebutkan dari kemarin dari beberapa pemateri, bahwa ya copy paste dari tahun lalu, atau hanya yang menjadi rutinitas kegiatan kaya ya seperti itu. Akhirnya ya mungkin salah satu penyebabnya yang kami temukan bahwa yang metode penyimpanan dan display informasi yang tidak dinamis. Next. Kemudian yang menjadi saran dari apa yang kami dari penelitian ini, bahwa yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah bahwa penekanan PWS kaya ini bukan hanya pada pencapaian target, tapi mengembalikan fungsi PWS kaya itu pada fungsi monitoring yang sebenarnya. Kemudian bahwa diharapkan dengan menggunakan teknologi informasi, bahwa sistem proses pemantauan ini menjadi lebih baik dengan bisa lebih dikontrol dan diakses oleh orang-orang yang mulai dari level paling atas, dari level dinas kesehatan, puskesmas dan bidan desa, ya, ataupun mungkin yang bisa diakses oleh orang-orang yang di luar dari institusi kesehatan, sehingga pengontrolan program, pemantauan program kaya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kita, dan bisa menjadi pekerjaan kita bersama. Dan di sini juga kami menyarankan salah satunya yaitu bahwa ada salah lembaga independen ataupun mungkin orang yang di luar dari institusi kesehatan yang bertugas sebagai manajer tindak lanjut masalah KIA, karena kami melihat bahwa orang-orang dinas kesehatan itu tanpa priori sama mereka, bahwa itu hanya hanya menjalankan itu sebagai rutinitas belaka. Mungkin dengan menghadirkan orang yang sebagai manajer tindak lanjut di sini ataupun manajer pengontrol yang di luar dari institusi kesehatan, metode pemantauan program kaya ini bisa lebih bagus dan pencapaiannya
pencapaian secara kuantitas dan kualitas itu bisa lebih bagus. Yang dari sisi sistem informasinya, kemudian kami melihat bahwa walaupun mungkin akan dikembangkan menjadi akan dikembangkan sebuah sistem informasi yang berbasis teknologi yang bisa mendukung untuk pemantauan program KIA, bahwa IT yang digunakan adalah berbeda antara level pada dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan. Yang seperti yang disebutkan saya tadi, bahwa pada fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan bidan desa, bahwa yang dibutuhkan adalah sistem informasi percatatan yang komprehensif, yang disertai dengan media pendidikan untuk pasien, ataupun yang bisa digunakan untuk bidan desa atau pelayan kesehatan itu sebagai media penyuluhan, sehingga kemudian ini tidak hanya menjadi sebuah media pencatatan sebagai sebuah media sistem informasi, tapi ada peningkatan pengetahuan dari pasien, dari ibu-ibu hamil. Kemudian pada level dinas kesehatan, bahwa IT yang ada, yaitu pemantauannya itu bisa diakses oleh semua pihak. Next. Kemudian yang di sini, bahwa ada penekanan yang kami inginkan di sini, bahwa selama ini di dinas kesehatan, bahwa antara pengelola sistem informasi atau pengelola data dengan para manajer itu menjadi seakan-akan terpisah. Manajer itu tidak sistem informasi itu hanya sebagai alat, maksudnya sistem pemantauan itu bukan hanya menjadi sistem pemantauan, sistem pencatatan pelaporan itu bukan hanya menjadi petugas pengolah data atau petugas informasi, tapi di sini kami mengharapkan bahwa para pengambil kebijakan, minimal kepala seksi atau kepala puskesmas itu maksudnya memonitor ataupun mampu menggunakan dibutuhkan manajer yang mampu menggunakan data untuk monitoring, dan manajer yang bisa terlibat langsung dalam proses sistem informasi. Next. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang jelas mungkin dari penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.